komunikasi dengan anak buah kapal yang membuat perjanjian atau kontrak pelayanan. Anak buah kapal, kebangsaan atau warga negara, nomor paspor. Disebut pihak pertama. Nama lengkap perusahaan atau agensi yang mempekerjakan anak buah kapal asing disebut pihak kedua. Pihak pertama dengan ini menunjukkan pihak kedua untuk menangani atau mengurus hal-hal berkaitan dengan pelayanan terhadap anak buah kapal dan hal-hal lainnya. Kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan persyaratan perjanjian kontrak agensi sebagai masa berlaku perjanjian kontrak pelayanan tahun, bulan, tanggal sampai dengan tahun, bulan, tanggal berikutnya. Kedua belah pihak pertama dan pihak kedua belah pihak apabila ada keinginan memperpanjang perjanjian atau pelayanan sebelum habis masa berlakunya, kedua belah pihak harus menyetujui dan secara tertulis membuat perjanjian kontrak pelayanan yang baru. Pasal kedua, isi perjanjian pekerjaan. Pihak kedua akan mengatur atau menempatkan pihak pertama yang kebangsaan atau warga negara pada pekerjaan kapal tangkap ikan, City, dan nomor kapal dengan jenis pekerjaan sebagai ABK. Pasal ketiga, jenis pelayanan. Pihak kedua harus membantu pihak pertama dalam mengurus kelengkapan dokumen dan administrasi terhadap perekrutan bekerja di kapal ikan negara Taiwan, serta pengurusan izin keluar masuk ke imigrasian. Dua, pihak kedua harus menyampaikan informasi kepada pihak pertama terkait peraturan undang-undang yang berlaku di Taiwan, adat istiadat atau kebudayaan, kebiasaan sehari-hari, jenis pekerjaan, gaji, tunjangan kesejahteraan, hak dan kewajiban milik pekerja di Taiwan, serta informasi terkait lainnya. Pihak kedua harus membantu pihak pertama dalam mengatur jemput ke tempat kerja yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh majikan atau perusahaan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau masa kontrak kerja berakhir. Pihak kedua harus membantu mengatur pemulangan pihak pertama kembali ke negara asal. Pihak kedua harus membantu pihak pertama untuk berkomunikasi dengan majikan atau perusahaan dalam hal mengkoordinasikan pekerjaan dan menyelesaikan apabila terjadi perselisihan, serta membantu menyampaikan aturan kebiasaan hidup sehari-hari sehingga pihak pertama memahami dan mengerti isi peraturan kontrak pelayanan. Apabila ada kebutuhan untuk masuk negara Taiwan, pihak kedua harus mengatur pihak pertama untuk pergi ke rumah sakit yang telah dituju oleh pemerintah pusat atau pemerintah kota maupun pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan medis atau kesehatan, termasuk pemberian vaksinasi yang telah ditentukan negara Taiwan. Selama masa berlaku perjanjian kontrak pelayanan, apabila pihak pertama mengalami kecelakaan luka parah atau bahkan sampai mengakibatkan kematian, pihak kedua harus mengetahui majikan menghubungi anggota keluarga pihak pertama dan membantu mengurus serta menangani segala urusannya, untuk membantu pihak pertama untuk kembali ke negaranya dan memberikan layanan konsultasi informasi terkait lainnya, membantu majikan untuk mengurus jenazah dan barang-barang pribadi pihak pertama untuk dibawa kembali ke negaranya dan membantu mengurus penggantian asuransi. Apabila pihak pertama melanggar peraturan atau undang-undang dan harus dipulangkan karena alasan tertentu, pihak kedua harus membantu pengurusan pemulangan, namun segala biaya yang dikeluarkan oleh pengurusan pemulangan harus ditanggung oleh pihak pertama. Pihak kedua harus memberikan layanan penerjemah dan konseling kepada pihak pertama setiap per 3 bulan melalui telepon atau cara lain untuk membantu mengatasi stres dalam bekerja, adaptasi lingkungan, menghubungi keluarga atau saudara, dan lain-lain. Dalam kondisi yang mendesak, nomor telepon pihak kedua yang dapat dihubungi 08-833-4893. Pasal keempat, biaya, besaran biaya dan cara penarikan serta pengembalian biaya. Pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua terkait biaya penempatan anak buah kapal dan besarannya dengan rincian biaya sebagai berikut: biaya pengurusan paspor, PST, biaya surat izin PST, biaya pembuatan kartu anak buah kapal, biaya pemeriksaan kesehatan,
biaya transportasi, biaya sewa kendaraan, asuransi, pinjaman untuk tinggalan keluarga. Cara pembayaran biaya-biaya di atas. Pihak kedua yang membayarkan dahulu, majikan membayarkan dahulu, pihak pertama yang membayar sendiri. Apabila biaya-biaya di atas majikan atau pihak kedua yang membayarkan dahulu, maka pihak pertama harus menggantinya sekali dalam 1 bulan dengan cara tunai. Apabila pihak pertama telah membayar biaya tersebut di atas terlebih dahulu, namun memutuskan perjanjian kontrak pelayanan saat sebelum pihak pertama direkrut dan naik kapal, maka selain dari administrasi dokumen yang telah selesai, pihak kedua harus mengembalikan biaya sisa biaya pengurusan yang belum terpakai. Semua biaya yang dibebankan yang tercantum dalam butir pertama dari pasal yang mengatur biaya telah disesuaikan dengan daftar biaya atau daftar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal kelima, kewajiban pihak pertama. 1. Pihak pertama harus memberikan informasi keterangan data pribadi yang jelas dan benar pada pihak kedua untuk keperluan pengurusan administrasi atau dokumen anak buah kapal. Apabila informasi keterangan data pribadi yang diberikan tidak benar atau salah sehingga mengakibatkan pihak pertama tidak dapat diberangkatkan atau dipulangkan, maka pihak pertama harus bertanggung jawab sepenuhnya dan membayar ganti rugi kepada pihak kedua. Pihak pertama harus menepati dan mematuhi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, mengembalikan peminjaman biaya tepat pada waktu yang tertera dalam pasal keempat di atas. Pihak kedua, kewajiban pihak kedua. Sebelum perjanjian atau kontrak pelayanan ini ditetapkan atau ditandatangani, pihak kedua harus memberikan penjelasan secara terperinci kepada pihak pertama, memberi waktu 5 hari kepada pihak pertama untuk membaca dan mempelajari isi perjanjian atau kontrak pelayanan agar ketentuan dan aturan dalam perjanjian atau kontrak pelayanan ini dapat dipatuhi dan dilakukan dengan tepat atau benar. 2. Pihak kedua wajib melaksanakan ketentuan dan aturan sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian atau kontrak pelayanan. 3. Dalam perjanjian kontrak pelayanan ini, pasal keempat yang menyangkut soal biaya, pihak kedua harus menyimpan semua tanda terima atau kuitansi pembayaran dengan baik. Apabila pihak kedua ada perjanjian memberi gaji terlebih dahulu, saat pihak kedua memberikan gaji harus menyertakan lampiran daftar rincian gaji kepada pihak pertama. Pasal 7. Aturan perjanjian atau kontrak pelayanan, perubahan, pemutusan kontrak kerja, pelanggaran dan ganti rugi. Perjanjian atau kontrak pelayanan ini mulai berlaku atas kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua. Apabila telah terjadi perubahan, penambahan atau penghapusan dari isi perjanjian atau kontrak pelayanan ini tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari kedua belah pihak, maka perjanjian atau kontrak pelayanan ini tidak berlaku atau tidak sah. 2. Pihak pertama dapat mengakhiri perjanjian kontrak ini kapan saja setiap saat, namun harus memberitahukan terlebih dahulu secara lisan atau tertulis sebelum 30 hari. Pihak kedua apabila akan mengakhiri perjanjian atau kontrak harus memberitahukan terlebih dahulu secara lisan atau tertulis sebelumnya 30 hari dan harus dengan persetujuan pihak pertama serta membantu mengatur pengurusan semua administrasi dokumen keperluan untuk pindah agensi. 3. Apabila masa perjanjian kontrak ini telah berakhir, maka semua ketetapan aturan dan isinya tidak berlaku lagi. Namun apabila masa perjanjian kontrak ini telah berakhir dan kapal penangkap ikan tersebut masih beroperasi di laut, maka masa perjanjian kontrak ini secara otomatis diperpanjang sampai kapal penangkap ikan tersebut selesai beroperasi dan kembali ke pelabuhan. 4. Pelanggaran, kerusakan dan ganti rugi. Karena pemutusan kontrak lebih awal sehingga pihak ketiga mengalami kerugian, pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, terkecuali hal atau masalah tersebut tidak berhubungan dengan pihak yang bersangkutan, tidak termasuk dalamnya. Apabila salah satu dari pihak pertama dan pihak kedua tidak melakukan atau menunda melaksanakan kewajiban yang tertera dalam perjanjian kontrak
ini sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak ketiga, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya dan membayar ganti rugi. Pasal ke-8, pembuatan iklan dan dokumen lampiran terkait